Zaman sekarang kita punya kebiasaan aneh. Coba sekarang lihat HP kalian. Posisinya vertikal kan? Dari setting teknologi inilah lahir fenomena di Cina yang bikin kita semua jadi garuk-garuk kepala. Bayangin, ada drama series format vertikal yang tiap episodenya cuma 1-2 menit doang. Ya, secepat kalian scroll Instagram story. Tapi yang bikin gila, pendapatannya hampir nyampe 500 triliun rupiah. Industri drama HP ini hampir setara sama Dekakon kebanggaan kita, yang nilai perusahaannya 500 triliun rupiah. Dan yang lebih gilanya lagi, ini semua berawal dari satu teknologi sederhana. Kebiasaan kita megang HP vertikal. Kita tahu kalau di belakang TikTok ada ByteDance yang valuasinya 200 miliar dolar. Dia juga yang ngeluncurin aplikasi Hongguo yang banyak drama vertikalnya dan berani taruhan besar-besaran sama format ini. Kenapa? Karena mereka nemu formula rahasia yang bikin penonton ketagihan. Dan di video ini gue bakal bongkar semuanya. Oke, apa sih sebenarnya drama vertikal ini? Simpelnya, ini tuh drama series yang didesain khusus buat HP kalian. Format vertikalnya persis kayak story Instagram atau TikTok. Kalau di Cina, drama vertikal kayak gini tuh ada aplikasinya, namanya Hongguo. Mereka ngambil cerita yang harusnya 2-3 jam, terus dipadetin jadi episode-episode mini yang super intens. Ibarat nonton sinetron azab, tapi cuma dapat bagian yang paling seru-seruannya doang. Yang bikin lebih seru lagi, produsernya tuh pinter banget ngebungkus ceritanya. Tiap episode pasti endingnya dibikin jadi gregetan. Persis kayak nonton drakor, tapi versi dipotong-potong. Bayangin, nonton drakor-drakor, tapi diberetin jadi 60 episode yang durasinya cuma 1 menit. Nyokap gue juga kayak gitu sih, nonton film di TikTok sampai part 60. Tapi kecil sih, soalnya horizontal. Ya itu mah nyokap lu ngebajak film. Beda Hongguo sama gituan. Udah jadi rahasia umum kalau ada banyak orang yang bisa nagih nonton series atau scroll TikTok sampai mata jadi perih. Drama vertikal ini pakai jurus sakti penulisan naskah yang bikin orang lebih ketagihan lagi. Namanya aturan 3-7-2-1. Intinya setiap 21 detik wajib ada plot twist yang bikin emosi penonton berubah. Dari sedih langsung jadi kaget. Atau dari bahagia tiba-tiba jadi marah. Persis kayak main game yang bikin nagih karena tiap level ada aja kejutannya. Bayangin aja, dalam 1 menit kalian bisa ngerasain 3 kali emotional roller coaster. Ibarat nonton sinetron yang tokoh utamanya ketemu jodoh, terus ketahuan selingkuh, terus tahu-tahu kena karma. Semua dalam 1 menit doang. Apa gua jadi aktor Hongguo aja kali ya? Bisa ketemu jodoh dalam 1 menit. Bisa nikah. Hidup bahagia. Kayak ada mau casting lu aja. Formula ini terbukti ampuh banget. ByteDance yang notabene udah jago bikin orang kecanduan TikTok sampai bilang ini next level addiction. Bahkan kata mereka, engagementnya bisa ngalahin game mobile. Survei dari JD.com nunjukin sesuatu yang ngagetin. Bukan anak muda yang paling rela bayar konten digital, tapi justru generasi yang lebih tua. Ibarat kata, sementara anak muda sibuk pay later buat beli skincare, waktu mereka malah asik subscribe drama vertikal. Mayoritas penonton justru orang 45 tahun ke atas. Berarti di drama vertikal yang romantis itu, kalau ada scene-scene yang manggil Leang, itu kayaknya bukan sayang ya Bang ya? Itu Eyang kali ya? Enggak setua itu juga kocak. Yang bikin makin seru, brand-brand gede udah mulai main di industri ini. Starbucks saja sampai bikin series namanya Opening a Starbucks in Ancient Times. Ya, kalian gak salah dengar. Mereka bikin cerita tentang orang zaman dulu buka kedai kopi. Bayangin aja, ada scene barista pakai baju tradisional Cina, bikin kopi pakai peralatan zaman dulu. Tapi menunya tetap karamel macchiato. ByteDance nggak main-main. Mereka yakin banget vertikal drama bakal meledak di Indonesia. Kenapa? Karena kebiasaan nonton kita mirip sama orang-orang di Cina. Suka konten pendek dan nonton di HP. Dan ini yang bikin gue excited banget buat para entrepreneur Indonesia. Ini tuh peluang emas. Bayangin, dengan modal 200 juta per episode, kalian bisa masuk ke industri yang di Cina udah ngasilin 700 triliun.
Kecil banget modalnya dibanding sama potensinya. Fun fact, di Cina dalam setahun udah lahir ratusan ribu perusahaan baru dari industri ini. Dan yang bikin ngagetin, 90% dari perusahaan ini tuh startup kecil yang mulai dari nol. Sekarang coba kalian pikir, Indonesia punya ratusan juta penduduk yang doyan banget nonton konten pendek. Kita punya kultur drama yang kuat. Dan yang paling penting, kita punya storyteller berbakat yang paham betul selera lokal. Mungkin ini saatnya kita bikin tukang gorengan reinkarnasi atau ojol time travel. Who knows? Yang jelas, the next unicorn dari Indonesia mungkin bukan dari teknologi yang ribet-ribet, tapi dari drama vertikal.